Bapak dan Ibu guru, pernah ngerasa nggak sih kalau ngajar anak kelas 1 sama anak kelas 6 itu rasanya kayak ngajar di dua planet yang punya perbeda? Tentu aja. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas strategi yang paling pas untuk setiap fase perkembangan anak SD menurut kurikulum Merdeka. Tujuannya, biar apa yang kita ajarkan itu benar-benar nyambung dan kena ke mereka. Ini dia nih pertanyaan utamanya ya kan. Di satu sisi ada anak kelas 1 yang dunianya itu ya bermain. Di sisi lain ada anak kelas 6 yang udah mulai bisa diajak mikir kritis. Terus gimana caranya kita sebagai pendidik bisa jadi jembatan buat dua dunia yang beda banget ini? Yuk kita cari jawabannya bareng-bareng. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari yang paling dasar, kenapa sih strategi itu penting banget. Terus kita akan nyelam ke dunia fase A, yang isinya imajinasi, lanjut ke fase B, yang udah mulai pakai logika, dan fase C, yang siap taklukan masalah di dunia nyata. Nah, di akhir kita bakal lihat gimana semua ini nyambung ke tujuan besar kita, membentuk pelajar Pancasila. Oke, pertama-tama mari kita samakan persepsi dulu. Strategi itu bukan cuma sekumpulan tips and tricks atau kegiatan seru yang kita asal comot dari internet loh. Bukan. Strategi itu jauh lebih dalam dari itu. Ini adalah fondasi, kerangka berpikir yang jadi pegangan kita untuk semua hal yang kita lakukan di dalam kelas. Jadi apa sih sebenarnya strategi pembelajaran itu? Gampangnya gini, bayangin aja kayak resep dari seorang koki andal. Isinya bukan cuma daftar bahan, tapi ada urutan langkah yang jelas dan terukur. Dari persiapan sampai penyajian, biar hasilnya jadi masakan yang sempurna. Nah, itulah cetak biru kita waktu mengajar. Coba deh perhatikan kata kuncinya di sini. Pola umum. Ini artinya strategi itu bukan aktivitas dadakan. Ini adalah sebuah sistem yang kita rancang biar interaksi antara guru dan siswa jadi efektif, artinya tepat sasaran, dan juga efisien, jadi nggak buang-buang waktu dan tenaga untuk dapat hasil yang maksimal. Nah, ini juga sering banget ketukar antara pendekatan sama strategi. Gini cara gampang bedainnya. Pendekatan itu filosofinya. Alasan mengapa kita ngajar pakai cara A, bukan cara B. Kalau strategi, itu adalah bagaimana kita melakukannya. Jadi strategi itu semacam paket lengkap yang isinya ada pendekatan, metode, dan model yang dirangkai jadi satu rencana utuh. Siap? Sekarang kita masuk ke dunia fase A, dunianya anak kelas 1 dan 2. Coba bayangin deh sebuah kelas yang penuh warna, penuh gerakan, dan tawa. Di sini, ilmu itu bukan sesuatu yang cuma dibaca dari buku, tapi sesuatu yang bisa disentuh, dirasain, dan dimainin. Anak-anak di fase ini tuh mikirnya konkret banget. Bagi mereka, apa yang mereka lihat, itulah yang mereka percaya. Konsep abstrak kayak keadilan atau tanggung jawab itu masih ngawang-ngawang buat mereka. Makanya, mereka belajar paling efektif lewat pengalaman langsung. Menyentuh daun, menghitung kelereng, dengerin cerita. Dan imajinasi mereka itu adalah superpower utama mereka buat belajar. Nah, kelihatan kan benang merahnya? Karakteristik anak didik langsung nentuin strategi kita. Karena mereka butuh pengalaman nyata, ya kita ajak mereka bercerita dan bermain peran. Karena mereka belajar lewat panca indera, ya kita bawa benda-benda asli ke kelas. Intinya simpel tapi kuat. Ubah setiap pelajaran jadi sebuah permainan yang punya makna. Oke, setelah 2 tahun asyik bermain dan berimajinasi, anak-anak kita mulai berevolusi nih. Selamat datang di fase B, untuk kelas 3 dan 4. Di fase ini, percikan-percikan logika mereka mulai kelihatan. Mereka nggak lagi cuma nanya, apa ini? Tapi udah mulai penasaran, kenapa bisa begini? Di fase ini, mereka mulai bisa nyambungin sebab akibat. Mereka mulai paham, oh kalau aku rajin siram tanaman, tanamannya bakal tumbuh. Mereka nggak lagi cuma nerima informasi mentah-mentah, tapi mulai bisa pakai info itu buat mecahin teka-teki sederhana. Dan yang nggak kalah penting, mereka mulai sadar ada teman-teman di sekitar mereka yang bisa diajak kerja bareng. Terus, gimana kita ngeresponsnya? Gampang. Buat mancing logika mereka, kita ajak mereka diskusi. Buat ngelatih kemampuan mereka mencahin masalah, kita ajak mereka melakukan eksperimen-eksperimen simple. Dan untuk membangun kemampuan sosialnya, kita kasih mereka sebuah misi yang harus diselesaikan bareng-bareng dalam satu kelompok. Sekarang kita sampai di puncak jenjang sekolah dasar. Fase C, dunianya anak-anak kelas 5 dan 6. Fase ini adalah tentang persiapan mereka untuk naik level, mengembangkan cara berpikir yang lebih tinggi dan juga kemandirian. Di sini, otak mereka tuh udah siap banget buat di-upgrade. Mereka nggak cuma nerima informasi, tapi udah bisa ngevaluasi, ngebandingin, bahkan menciptakan ide baru.
Ini adalah momen emas buat kita ngenalin keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS dan mulai ngasih setir ke mereka buat mengarahkan pembelajaran mereka sendiri. Kuncinya di sini adalah menggeser peran mereka dari yang tadinya cuma penerima ilmu jadi pemecah masalah. Nah, disinilah project-based learning dan problem-based learning jadi senjata andalan kita. Kita nggak lagi cuma cerita tentang pentingnya jaga lingkungan, tapi kita tantang mereka. Oke, gimana cara kalian ngatasin masalah sampah di sekolah kita? Nah, cara inilah yang akan membangun otot-otot berpikir kritis mereka. Sekarang yuk kita tarik benang merahnya. Semua strategi yang udah kita bahas tadi, dari main peran di kelas 1 sampai bikin proyek nyata di kelas 6, semua itu bukanlah tujuan akhir loh. Itu semua hanyalah alat untuk mencapai sesuatu yang jauh lebih besar, yaitu membentuk manusia yang utuh. Dan waktu kita menerapkan semua strategi ini, ada 2 prinsip emas yang harus kita pegang di fase manapun itu. Pertama, diferensiasi. Ingat, kelas kita itu ibarat kebun bukan pabrik. Setiap anak tumbuh dengan kecepatan dan cara yang unik. Kedua, teknologi. Manfaatkan alat-alat digital bukan sebagai pajangan, tapi sebagai pendorong yang bikin belajar jadi lebih hidup dan seru. Dan ini adalah tujuan akhirnya. Setiap strategi yang kita tanam, pada akhirnya akan menumbuhkan karakter. Ingat kan kerja kelompok di fase B? Itulah bibit gotong royong. Ingat proyek di fase C? Itulah cara kita melatih kemandirian dan nalar kritis. Setiap fase, setiap strategi yang kita pilih adalah satu langkah untuk memahat profil pelajar Pancasila yang kita semua impikan. Jadi, pada akhirnya pertanyaan yang paling penting mungkin bukan lagi besok mau pakai strategi apa ya di kelas, tapi lebih ke generasi seperti apa yang ingin saya lahirkan dari kelas saya. Karena dengan strategi yang tepat, kita ini bukan sekedar mengajar, kita sedang ikut merancang masa depan. Dan itu adalah sebuah kehormatan yang luar biasa.